Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam program The Journal hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sekarang kita sudah kedatangan dosen saya sih sebenarnya ini dan kita akan membahas banyak terkait dengan bagaimana nanti 2024, bagaimana partai politik yang berpotensi menang kembali. Nah, kita akan diskusikan bersama dengan Dr. Gun Gun Herianto MSI. Pak Gun Gun, sehat Pak Gun Gun? Sehat Sultan, ya gimana juga kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Gun Gun. Baik-baik ya. Sebenarnya kalau sama Pak Gun Gun ini nggak cukup 1 jam kalau ngobrol sama Pak Gun Gun ini. Pak Gun Gun, kita Ya. akan membahas terkait dengan kekuatan partai politik jelang 2024 nih Pak Gun Wah, Gun. topiknya menarik nih. Topiknya menarik. Terakhir ini kan memang karena tidak ada incumbent di tingkat Oke. Pilpres, Ya. Pak Gun Gun. Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, P3, Nasdem mencalonkan dan lain-lain sebagainya. Ini kira-kira kalau bacaan Pak Gun Gun 2024 ini kristalisasi di tingkat partai politiknya seperti apa Pak Gun Gun? Oke, menurut saya bacaan 2024 itu akan sangat kompetitif ya, menarik. Kenapa? Karena petanya jauh lebih unpredictable, tidak Oke. seperti 2019. Berbeda. Ya, kenapa? Karena biasanya magnet elektoral figur ya itu cukup menentukan Sultan. Termasuk misalnya dalam pergerakan partai politik ya. Oke. Kalau kita lihat petanya Indonesia ini sekarang multipartaisme ekstrim. Partai lebih dari 5. Oke. Artinya memang dalam situasi partai yang sangat banyak itu polarisasi antar kekuatan juga terjadi. Oke. Dan kita bisa lihat misalnya bagaimana antara satu partai dengan partai yang lain itu nyaris memperebutkan sekarang basis yang mirip-mirip. Oke. Iya kan, seperti misalnya Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem, ya kan itu kan nyaris sebetulnya basis-basis konstituennya itu mirip-mirip. Oke. Kalau kita lihat garis kontinum ideologi numpuk di tengah tuh nasionalis ya kan. Oke. Yang kiri dan kanan di Indonesia itu kan nyaris tidak lagi ada, artinya pertarungan basis ideologi itu udah sangat kurang. Jadi sudah tidak relevan lagi ketika memang partai berkampanye sesuai pada ideologinya. Bahkan nyaris kalau saya lihat ya untuk konteks Indonesia dan beberapa negara, bukan hanya di Indonesia. Oke. Sekarang ini ada semacam fase akhir ya pertarungan basis ideologi. Oke. Jadi lebih banyak sekarang itu lebih pada opportunity structure perspektif ya, lebih pada basis struktur peluang. Basis struktur peluang itu biasanya terhubung dengan skema kompetisi berbasis keuntungan dalam konteks kekuasaan. Positif atau negatif itu Pak Gun Gun? Bisa positif, bisa negatif ya. Oke. Contoh misalnya kalau Sultan lihat misalnya bicara soal probabilitas perolehan suara, Ya. itu kan bisa positif, bisa negatif. Oke. Artinya skemanya bagaimana misalnya partai bisa menang, misalnya melampaui parliamentary threshold, Oke. atau melampaui misalnya kalau pilpres presidensial threshold di fase awal. Oke. Bicara juga misalnya soal keuntungan dalam kekuasaan, berarti power sharing, bisa positif bisa negatif. Ya, oke. Ya kan, positifnya misalnya dia bisa bawa agenda-agenda besar dalam konteks perbaikan republik ini, tapi negatifnya bisa sangat pragmatis. Itu dia. Ya, kalau Sultan lihat misalnya di Indonesia koalisi ini kan berjalan 2 tahap. Oke. Pertama tahap dalam proses kandidasi ya, Yap. seperti misalnya untuk melampaui presidensial threshold, 20% kursi DPR dan atau 25% suara sah nasional. Partai-partai bisa mengonsolidasikan diri itu dalam satu kongsi. Tapi bisa setelah pilpresnya itu kemudian bubar jalan, ya kan? Terutama yang kalah ya, yang Oke. tidak jadi the ruling party, itu kemudian mengonsolidasikan diri juga jadi bagian dari kekuasaan. Contoh misalnya Gerindra kemarin, Gerindra. PAN, betul Oke. nggak? Yap. Gerindra dan PAN kan awalnya kompetitor dari Pak Jokowi, tapi setelah pilpresnya usai terjadi namanya pola koopsi. Koopsi. Ya, koopsi itu gonta-ganti pasangan. Jadi setelah misalnya berpasangan di pilpresnya lewat, kemudian dia pindah kongsi. Tapi kan itu kan di tingkat elit kelenturan itu terjadi. Ya, Pola koopsi ini gonta-ganti pasangan yang tadinya kompetitor Prabowo dan Pak Sandiaga juga akhirnya satu istana juga begitu. Tapi kan di tingkat bawah orang bertengkarnya secara ideologis Pak Gun Gun. saya lihat
tidak juga Tidak signifikan. tidak juga seperti itu. Oke. Memang ada ya. Kalau kita lihat misalnya uh, lagi-lagi kalau kita bicara perilaku memilih Oke. ya itu memang akan ada semacam segmen ya yang kemudian segmen itu terbagi. Ada yang rasional, ya pertimbangannya program, ada yang sangat psikologis banget gitu ya, seperti misalnya soal ketertarikan politik atau party ID dan lain sebagainya. Ada juga yang karena pertimbangan primordial seperti sosiologis ya, atau misalnya pertimbangan-pertimbangan sosiologis lain seperti socioeconomic status ya. Oke. Ada. Jadi kalau saya lihat yang party ID itu kan di Indonesia sangat kecil. Sangat kecil. Oke. Yang rational voters itu juga belum menggembirakan. Bengkaknya di mana berarti? Bengkaknya itu kalau dalam konteks piramida pemilih ya basis sosiologis dan basis psikologis di luar party ID ya. Di luar party ID itu kan karena paparan informasi politik, karena internal efficacy gitu ya, merasa bahwa si sosok ini atau si partai ini kira-kira bermanfaat untuk dia gitu ya. Jadi kecenderungannya mendorong orang untuk suka dulu. Ya, ya. Jadi makanya kan kemudian kalau kita bicara apa sih modal dasar elektoral kan 3 tuh ya. Elektabilitas, akseptabilitas, sama popularitas. Oke. Nah makanya orang disukai berarti acceptable tuh ya, likability kan tuh. Jadi disukai sehingga diterima, kemudian populer, tingkat keterkenalan berarti ya, kemudian mau dipilih artinya memang elektabilitasnya ada gitu. Makanya kalau kita lihat ya perbincangan-perbincangan pilpres, perbincangan pileg itu sekarang Sultan nyaris kan tidak banyak diskusi soal ideologi. Contoh misalnya, kalau bicara ideologi, apa misalnya garis perjuangan ideologi kiri? Seperti dulu misalnya sosialisme terrepresentasi di Partai Murba misalnya ya kan, Ya. Atau misalnya ideologi kanan misalnya di Masumi gitu kan, Parkindo gitu kan. Nah, Dan manifestonya jelas juga jelas gitu ya. kayak misalnya PNI bahwa basis ideologi jelas. Terus sekarang kalau berdasarkan riset para Indonesianis kan yang masih ada warna ideologi agak kental sebenarnya PKS sama PDI Perjuangan. Oke. Di luar itu nyaris tidak berwarna ideologinya. Tapi itu pun saya lihat mengalami degradasi juga. Kayak PKS kan dulu waktu Partai Keadilan, masih inget nggak? 99. 99. Bahkan dia tidak laku tuh di pasar elektoral. Ya. Bener ya? Betul. Nah itu dia waktu itu kan belum parliamentary threshold ya, masih namanya electoral threshold. Electoral threshold. Dia tidak lolos 99 itu, kemudian di pemilu berikutnya 2004 dia mengubah nama jadi PKS. Oke. Masih warna ideologinya masih agak kentara, tapi terus seiring dengan perjalanan pemilu itu kemudian PKS mentransformasikan diri menjadi jauh lebih ke tengah. Mungkin dari 10 ke 9 ke 7. Kalau di survei basis ideologi sekarang basis PKS itu udah bergeser ya sekitar di angka 6 atau 7, agak ke tengah. Oke. Nah, kalau kemudian Nasdem, PKB itu kan di 5 tuh di tengah ya. Betul. Nah, sementara yang semakin ke kiri ya, misalnya ke sosialisme, komunisme itu juga nggak laku gitu. Bahkan cenderung dimusuhi. Cenderung dimusuhi. Nah, gitu ya. Berarti tadi ada 2 partai yang secara identitas mungkin masih bisa kentara, tapi itu pun terjadi degradasi. Pemudaran ya, Pemudaran. Mm-mm. Pertama PKS, tadi PDIP. Ya. Mm-mm. Berarti potensi Banteng Merah ini menang gimana nih Pak Gun-Gun di 2024? Iya, memang dia kalau potensi 2024 itu akan sangat bergantung pada 2 faktor utama. Oke. Pertama, bagaimana dia memilih dengan tepat magnet elektoral. Magnet elektoral. Iya, yang namanya sosok. Oke. Ya, kalau misalnya dia salah memilih antara Puan dan Ganjar, dia bisa mendegradasi suara juga. Oke. Itu yang pertama. Berarti kalaupun salah satunya nih ada yang berpotensi mendegradasi suara menurut Pak Iya, Gun-Gun. kenapa? Karena kan PDI Perjuangan itu identik sekali sebenarnya dengan karena ini penyelenggaraan pemilunya berbarengan antara pileg dengan Oke. pilpres, ada yang namanya efek ekor jas kan Oke. dari figur. Nah dulu misalnya 2014, 2019 kalau kita lihat, kenapa PDI Perjuangan pesat sekali
Hmm, Karena ada figur Pak Jokowi gitu ya, oke. yang kemudian jadi capres. Oke. Nah itu jadi magnet elektoral di PD Perjuangan yang kuat sehingga kemudian kelompok oposisional satu ya yang tidak waktu itu 2 periode Pak SBY kecewa, ada tokoh yang jadi simbolnya Pak Jokowi sebagai tokoh Magnet yang ya. merepresentasikan magnet elektoral PD Perjuangan. Nah yang kedua tentu akan sangat bergantung juga pada cara pendekatan strategic marketing PD Perjuangan. Jadi sekarang ini yang namanya era produk oriented party itu udah lewat. Jadi produk oriented party itu udah Oh. lewat tuh. Jadi nggak boleh lagi egosentris dengan produknya. Dia harus melakukan market intelligence, ya kan? Itu bukan kegagalan partai politik untuk merekonstruksi atau apa ya bahasanya ya, menciptakan pemimpin-pemimpin dalam partainya sendiri Pak Gun Gun? Iya justru itu salah satunya bagaimana misalnya dia memahami bahwa institusi partai itu harus memodernisasi diri. Oke. Iya kan? Jadi dia tidak boleh egosentris lagi. Oke. Dia harus menciptakan yang disebut dengan candidate marketing map ya. Oke. Ya, pemetaan pemasaran kandidat. Kan partai juga kandidat, si capres itu juga kandidat. Jadi dia nggak boleh bilang hanya cukup kami mengandalkan basis massa tradisional. Hmm. Jadi dia memperkuat transformasi kelembagaan partai, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga mengadaptasi beragam perubahan yang terjadi di masyarakat. Contoh ya, satu contoh aja. Sekarang ini kan piramida penduduk 34% anak-anak muda millennials. Yap. Kalau sama Z itu udah 40-45%. Artinya selera anak-anak muda kan nggak bisa didekatin dengan selera orang-orang generasi sebelumnya X atau Yap. baby boomers. Nah, di PD Perjuangan kan harus ada strategic planning masuk ke anak-anak muda millennials dan Z gitu supaya kemudian basis massa mereka jadi lebih melebar dibanding misalnya basis massa utama yang sudah mereka memang loyal di pemilu-pemilu sebelumnya. DNA-nya kan sebetulnya politician goes where the voter are. Ya, Apalagi sekarang anak muda yang kayaknya nggak tahu ya kalau politik uang ini anak-anak muda ini garong-garong juga atau cenderung tahan gitu ya Pak Gun Gun ya. Tapi kan memang partai politik harus menyesuaikan dari sebetulnya apa sih yang diinginkan sama anak-anak muda. Itu harus dilakukan kan Pak Gun Gun ya. ya itu yang saya tadi sebutkan bahwa harus melakukan identifikasi pencarian orang kunci sekaligus mentransformasikan diri dalam bentuk program konkret yang bisa dirasakan kehadirannya di kalangan anak-anak muda. Nah, kalau terjadi gap misalnya dengan anak-anak muda yang menjadi kantong tebal di pemilu 2024, ya tentu yang rugi adalah partai sendiri. Tapi konteks di Indonesia itu agak menarik sih Sultan. Maksud saya begini, kalau kita lihat peta 2019 dan 2014, partai-partai yang kemudian memenangi pemilu ya, sebut aja PD Perjuangan kan 2 kali Oke. menang tuh 2014 2019. Sebelumnya juga Partai Demokrat misalnya suaranya tiba-tiba besar di 2009. 9 ya. Itu karena ada yang disebut dengan tadi efek ekor jas dari figur ya. Waktu itu ada SBY 2009 yang kemudian mengangkat keterpilihan Partai Demokrat, pun demikian pada saat misalnya Pak Jokowi nyapres 2019. 2019. Artinya apa? Nggak bisa dinafikan yang disebut dan kotel efek itu pada keterpilihan partai politik. Ya. Oke, jadi memang sangat sebegitu besar kotel efek ini ya. Ya, betul. Tapi kalau dilihat dari kecenderungan Demokrat yang pada kala itu dikritik habis-habisan juga di 2 periodenya, kira-kira nasib PDIP akan sama seperti Demokrat pasca 2 periode nggak? Kira-kira Pak Gun Gun? Iya, Mengalami penurunan suara, kemudian wah banyak persoalan. memang yang paling berat itu sebenarnya fase setelah 2 periode berkuasa. Oke, itu seperti kutukan ya. Iya. Eh, jadi semacam ada ya tadi ya kutukan ya pada pemenang ya. Oke. Tapi sebenarnya itu bisa dirasionalisasi. Kenapa? Orang kan 2 periode kan sudah mengevaluasi Yap. arah kebijakan, kemudian kontribusi partai pada kesejahteraan masyarakat, kemudian juga bagaimana kandidat yang terasosiasi, maksud saya bukan kandidat ya, presiden yang terasosiasi Oke. dengan partai yang bersangkutan. Sebut aja sekarang itu Pak Jokowi kan ya terasosiasi sekali dan PD Perjuangan. Nah, tingkat kepuasan publik ya pada
presiden, itu akan di satu sisi menaikkan atau justru menurunkan Oke. partai yang bersangkutan. Contoh misalnya orang dulu nggak puas dengan kinerja Pak SBY di periode kedua, meskipun masih di atas angka psikologis yang bisa diterima gitu 50%. Tapi kemudian kan karena Pak SBY sudah selesai dari masa jabatannya, kemudian juga ada evaluasi yang tidak memuaskan. Kelompok yang tidak memuaskan itu benar lari kan. Dia mencari figur yang kecenderungannya si figur itu punya peluang untuk menjadi representasi atau ikon tokoh baru. Antitesa dari Pak SBY. Antitesis dari Pak SBY, dan itu kemudian ada Pak Jokowi yang equalitarian, Pak SBY the structuring style gitu kira-kira. Oke. Nah, ini pun bisa terjadi di 2024. Bisa terjadi. Bisa terjadi ketika misalnya taruhlah Pak Anies sekarang di deklarasikan oleh Partai Nasdem, itu kan jadi kompetitor. Oke. Dan orang-orang yang 2 periode misalnya merasa tidak puas dengan Pak Jokowi akan kemudian terasosiasi gitu ya di basis pemilih itu dengan figur, sebut aja misalnya figur Pak Anies Baswedan. Makanya kemudian PDI Perjuangan sebagai the ruling party itu harus mampu menghadirkan figur yang kira-kira bisa menjadi representasi kehendak publik. Oke. Nah, kalau misalnya dia tetap memaksakan ya figur yang bukan dari Kehendak publik. Oke. Itu bisa berpotensi mendegradasi suara PDI Perjuangan. Maksudnya paham ya? Iya. Iya. Berarti Bayangkan kan kalau misalnya PDI Perjuangan tiba-tiba dia mencapreskan seseorang dengan tingkat elektabilitas sangat rendah, ya, itu kan berpotensi merusak strategi pemenangan PDI Perjuangan. Berarti kan PDIP ada 2 orang, Pak Iya, Gun-Gun. iya. Satu Ganjar Pranowo, satu lagi Puan Maharani. Puan Maharani. Siapa yang berpotensi mendegradasikan PDIP dari kedua ini? Kita jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Oke, balik lagi dalam program The Journal, masih bersama dengan Pak Gun-Gun. Terakhir kita mendiskusikan terkait dengan kehendak publik. Ini kan indikator dari kehendak publik cukup banyak gitu ya Pak Gun-Gun ya. Nasdem memberanikan diri mencalonkan Anies Baswedan, mencitrakan bahwa dirinya menjadi antitesa dari kekecewaan evaluasi 2 periode yang sudah berlangsung, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan penting untuk PDIP Perjuangan memilah dan memilih siapa kira-kira yang betul-betul menjadi magnet elektoral. Tapi potensi yang mendegradasikannya siapa yang kira-kira? Atau apalah indikatornya gitu Pak? Oke, menarik tuh ya. Apa indikatornya? Menurut saya pertama indikatornya itu public acceptance ya. Oke. Bagaimana penerimaan publik pada figur. Itu penting banget ya di fase pemilu terbuka seperti hari ini. Itu mungkin menjadi pertimbangan Nasdem memberanikan diri. Yes. Anies Baswedan. Saya yakin Nasdem kenapa kemudian pada akhirnya memutuskan, waktu itu kan Rakernas 15 sampai 17 Juni menyebut 3 nama. Yap. Pak Itu Anies, kemudian Pak Ganjar, sama Pak Andika. kemudian Pak Andika. Kartu pertama yang dimainkan. Pak Anies yang kemudian akhirnya dipilih. Kenapa? Karena Pak Ganjar saya lihat mungkin bukan berarti Nasdem tidak tertarik, tapi lebih terasosiasi sebenarnya dengan PDI Perjuangan. Oke. Anies Baswedan bukan orang partai politik. Yep. Dapat panggung megah kemarin yang namanya Provinsi DKI, Spotlight nasional. Spotlight nasional. Dan itu kemudian bisa berpotensi punya efek ekor jas pada Partai Nasdem. Oke. Sekalipun bukan kader Partai Nasdem. Ya justru itu. Kan Nasdem tidak ada figur internalnya yang kuat secara elektabilitas. Iya kan? Kemudian kalau dia dulu 2014-2019 mendeklarasikan Pak Jokowi, sama sekali tidak ngaruh ke efek ekor jas Partai Nasdem. Oke. Karena apa? Efek ekor jas Partai Jokowi lebih ke PDI Perjuangan. Oke. Nah, ini situasinya bisa berbeda kalau jadi misalnya ya Anies Baswedan dan Partai Nasdem mengonsolidasikan suara PKS
dan suara Partai Demokrat. Maka dia bisa jadi pasangan capres-cawapres. Yang dapat menurut saya potensi efek ekor jas itu bukan PKS dan bukan Partai Demokrat. Karena Demokrat mungkin kalau AHY jadi ya jadi paket pasangan, dia dapat efek ekor jasnya Efek dari ekor AHY. jas. Tapi kalau dia hanya jadi menteri gitu ya, karena Pak Anies misalnya mempertimbangkan figur lain, taruhlah representasi perempuan, kantong suara tebal di wilayah timur misalnya. Ya, timur itu bisa Jawa Timur ya kan. Oke, termasuk juga itu ya. Ya, itu kan sebut aja misalnya nama Hopipa kan masih juga memungkinkan menjadi elemen of surprise ya dalam konteks marketing politik seperti Kiai Ma'ruf dipinang oleh Pak Jokowi di Injury Time. Jadi belum menutup kemungkinan ada nama-nama yang mengejutkan untuk pasangan. Nah, kembali ke soal efek ekor jas. Saya ngelihat ya Pak Anies bisa kemudian naikin suara Partai Nasdem. Oke. Nah, sama halnya kalau itu terjadi di PDI Perjuangan nih. Kalau lihat indikator pertama yang namanya public acceptance sekarang yang bisa naikin suara PDI Perjuangan itu sosok Pak Ganjar Pranowo gitu loh. Dalam Kalau lihat indikator public acceptance. Karena apa? Kan bicara pemilih itu bukan hanya pemilih yang sudah terasosiasi dengan PDI Perjuangan, tapi juga basis-basis pemilih lain kan gitu ya. Contoh misalnya basis pemilih lain itu yang mungkin di pemilu sebelumnya tidak memilih PDI Perjuangan, tidak menjadi anggota PDI Perjuangan, tapi bersimpati dengan sosok figur yang akan diusung oleh PDI Perjuangan kan begitu ya. Nah itu agak susah untuk penetrasi ke basis pemilih baru kalau public acceptance-nya rendah. Itu indikator pertama tuh ya. Kemudian indikator yang kedua adalah penerimaan dari kekuatan real politik lainnya. Sekarang coba buka kartu semua, nama Pak Ganjar, kemudian nama Mbak Puan, kemudian partai-partai lain sebut aja KIB misalnya. KIB itu ada Golkar, ada PAN, ada P3. Sekarang contoh 3 partai itu aja. Siapa di antara nama Puan dan nama Ganjar yang paling diterima oleh mereka? Kan ini meskipun PDI Perjuangan sudah 128 kursi, artinya dia sudah punya kekuatan untuk mencapreskan, punya tiket ya, bahkan boarding pass untuk kemudian mencapreskan Mbak Puan misalnya dengan Mr. X atau Mr. Y gitu ya. Itu biasanya kan silang ya. Nah itu dia sangat mungkin terjadi untuk dicapreskan, berarti melampaui proses kandidasi. Tapi untuk probabilitas perolehan suara kan faktor lain. Nah sekarang persoalannya adalah apakah kalau diajak koalisi bersama, koalisi besar, itu misalnya Pak Erlangga, Mardiono gitu ya kan. PLT Ketua Umum ya. Ya PLT Ketua Umum P3 ya. Atau misalnya Pak Zulkifli itu lebih bisa nerima Mbak Puan atau bisa lebih nerima Pak Ganjar. Berarti 2 indikator itu ya Pak Gunung? Iya dong. Iya, sekarang public acceptance terlihat dari elektabilitasnya. Kalau penerimaan partai politik terlihat dari komunikasi politik yang kemudian dibangun itu lebih bisa menerima siapa. Berarti di situ kemudian menjadi penting pertimbangan ketua umum partai. Ya. Kalau kita bahas terkait dengan KIB. Pasca Pak Suharto Monoarfa PLT gitu ya, digantikan Pak Mardiono, Golkar kemarin ketemu sama Mbak Puan. Dikasih pantun lagi. Mesra sekali Pak Gun Gun. Ini bagaimana Pak Gun Gun membaca KIB ke depan dengan dinamika yang ada? Kalau saya lihat KIB ini kan bisa swing. Ya, bisa mengayun ya. Ini koalisi meskipun udah dideklarasikan lebih dini, tapi kecenderungan KIB itu untuk mengayun itu tinggi. Kenapa? Karena mereka tidak punya figur kuat. Ya, siapa misalnya di antara 3 partai ini yang tingkat elektabilitasnya tinggi? Kan nyaris susah. Apakah misalnya Pak Mardiono, apakah Pak Zul, atau misalnya Pak Erlangga, kecuali dia memang bersepakat untuk memajukan top of the ticketnya itu pada orang yang tingkat elektabilitasnya tinggi. Sebut aja misalnya who knows misalnya di balik KIB itu ada komunikasi dan Pak Jokowi.
ya kan? Kemudian Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar misalnya. Oke. Dan koalisi itu terbentuk kan pasti ibaratnya di tengah kabinet ada koalisi Ya itu. game makernya tuh siapa kan gitu. Orang membaca itu juga kan. Yes. Jadi ini kan bisa the best alternative to negotiate agreement gitu. Oke. Jadi dalam konteks negosiasi itu bukan ZOPA aja kan, bukan zone of possible agreement aja yang lentur, tapi juga the best alternative. Jadi ketika misalnya PDIP tidak mencapreskan, ini udah tersedia Oke. gerbong. Ya masalahnya ini kan gerbong rentan, Nah, iya kan? itu dia. Misalnya bisa aja PDI Perjuangan memersuasi Golkar dan Golkar swing gitu ke koalisi dengan PDI Perjuangan, bisa misalnya Puan Airlangga, ya. Kemudian PAN bisa ke Ganjar gitu ya. Atau P3 bisa ke Ganjar atau sebaliknya Zul bisa karena hubungan-hubungan personal bisa juga swing ke Anies gitu. Dan Iya kan? P3 pun bisa juga ke Anies. P3 bisa ke Anies meskipun beberapa DPW sekarang udah mention nama Pak Ganjar. Yap. Tapi kan putusan DPP-nya masih sangat mungkin terjadi semacam reformulasi ulang nih pasca Pak Soeharto kan. Yap. Gitu. Kalau Pak Soeharto kan kecenderungannya untuk di KIB. Yap. Masalahnya tadi ada persoalan serius di KIB soal figur siapa yang kemudian diusung. Sehingga injury time kalau ada game changer masuk, iya kan, yang kemudian mengubah peta, swingnya itu menurut saya akan lebih memungkinkan terjadi gitu. Oke. Dibanding misalnya posisi Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Oke. Jadi saya lihat nih posisi yang sudah mulai agak jelas bandulnya adalah PDI Perjuangan. Dia pasti karena punya top of the ticket Bahkan gitu ya. sendiri aja bisa ya. Kemudian yang kedua adalah Nasdem, PKS, Demokrat. Yang chemistry-nya udah semakin dekat. Nah, yang di tengah ini KIB swing ya. Sebagian bisa ke PD Perjuangan, sebut aja seperti Golkar, berpotensi kalau benefit of office-nya dapat. Oke. Contoh misalnya keuntungan dalam kekuasaan untuk menjadi cawapres. Oke. Misalnya Erlangga dicawapreskan di skema ini. Sehingga kalau dia dicawapreskan, terlepas dari menang atau tidaknya, tapi bagi Golkar menguntungkan. Yap. Golkar berkaca dari 2 pemilu terakhir, kalau dia tidak punya orang di posisi capres atau cawapres, suaranya stagnan. Yang dituju parliamentary threshold-nya bisa naik. Iya, dia akan bisa dapat suara tebal melampaui parliamentary threshold. Oke. Ya, kalau lihat pengalaman Partai Gerindra dan pengalaman PD Perjuangan, dia dapat ya. suara karena Ya. spotlight tokoh kan. Ya. Gitu. Terkait dengan 2 partai yang masih bersikeras mengusung nama ketua umumnya, Gerindra dan PKB. Ya. Nasibnya gimana berarti ini, Pak Gun Gun? Iya, Gerindra menurut saya memang akan berjuang keras ya, dan itu sudah berpotensi untuk memajukan Pak Prabowo. Terlepas dari apapun yang terjadi, menurut saya Gerindra memang reasonable ketika memasukkan nama Prabowo ya sebagai kandidat paling potensial untuk masuk gelanggang. Kenapa? Ya dia udah punya pengalaman 2 pemilu, diuntungkan sekali dengan pencapresan Pak Prabowo. Bahkan suaranya bisa mengejar Partai Golkar kan di pemilu terakhir, meskipun kursinya lebih sedikit dari Partai Golkar. Jadi sekalipun kalah, sebetulnya nggak kalah mutlak juga Pak Gun Gun ya? Iya, dia dapat untung kemarin. Satu, di pemilu legislatif naik. Yes. Yang kedua, keuntungan dalam kekuasaan, power sharing kan dia dapat 2 kursi di kabinet kan. Menteri Kelautan sama Menteri Pertahanan. Bahkan Pak Prabowo bisa mereformulasi citra dan reputasi dirinya ketika dia diberikan posisi sebagai Menhan. Oke. Bayangkan aja dulu dianggap sebagai pelanggar HAM. Betul. Bener nggak? Betul. Itu udah dengan sendirinya ketika dia jadi Menhan, dia bisa melakukan hubungan baik kembali dengan Amerika. Oke. Kemudian juga dalam beberapa hal kalau kita lihat posisi Pak Prabowo hari ini, dia bisa membangun konsisten image. Oke. Ya, dengan jabatannya. Misalnya dia memperbaiki citra dirinya sebagai anggota TNI, mantan jenderal gitu ya. Yang itu kemudian
otomatis dengan dia menaungi TNI ya sebagai Menhan, dia kan bisa kemudian membangun juga jejaring di situ. Sekalipun elektabilitasnya stagnan juga kan Pak Gun-Gun. Ya, Sudah memang kalau berkali-kali kita lihat pemilu. kalau dia sudah berkali-kali ikut pemilu ya sebagai cawapres Bu Mega dan capres 2 kali dengan tingkat elektabilitas yang close to call yang tidak terlalu jauh gitu ya, prosentasenya dari Pak Anies dan Pak Ganjar berpotensi untuk disusul sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi, ini kan mendapatkan sesuatu kehilangan sesuatu kan. Iya kan? Dalam politik seperti Iya. itu ya Pak Gun-Gun ya. Ya, itu yang kemudian kalau kita baca dia akan dapat banyak kalau dia nyapres. Ya, dia akan kehilangan sesuatu kalau kemudian kita lihat kompetitornya beberapa kali kan orang-orang yang sebenarnya dijadikan oleh dia. Ya, Benar nggak? betul. Pak Jokowi didukung oleh Pak Prabowo waktu mau Pilkada DKI. Pak Anies Baswedan juga didukung oleh Pak Prabowo pada saat di Pilkada DKI. Iya kan? Iya. Nah, ini kalau bayangkan aja kemarin kalah 2 kali oleh Pak Jokowi, besok berkompetisi lagi dikalahkan misalnya oleh Pak Anies gitu ya. Misalnya. Itu kan jadi catatan juga kan apa namanya? Hat trick gitu ya di Pilpres. Ya, tapi kan kalau seseorang tidak mempertaruhkan sesuatu, dia tidak akan memenangkan sesuatu. Ya, kira-kira begitu. PKB. PKB berat sih. Ya. Dia punya basis masa tradisional. Ya, sebut aja tebal juga itu Nahdien. Tapi rada sulit ya untuk kemudian menjual dalam tanda petik figur Caimin. Oke, meskipun ada wacana koalisi semut merah lah, koalisi macam-macam kan tuh dibikin. Ya, karena apa? Caimin itu saya lihat bukan hanya stagnan ya dalam konteks elektabilitasnya, tapi dalam banyak hal nggak tahu apa namanya yang disebut dengan pesona individu ya di tingkat basis pemilih itu. Penting gitu ya Pak Iya, Gun-Gun itu ya. tidak terlalu mendorong hasrat pemilih untuk masuk. Ya, karena saya udah bilang bahwa selain atensi itu kan orang harus bisa gerakan ke hasrat. Ya, ada ketertarikan kemudian baru punya hasrat. Ya, kemudian orang baru menimbang tuh. Proses convictionnya ada. Nah, kalau dia tidak bisa mendorong, menstimulasi dari atensi itu ke desire gitu, ke interest, itu rada-rada sulit kemudian muncul yang disebut dengan keinginan untuk mempertimbangkannya sebagai pilihan. Nah, saya nggak tahu ya, ini kan Pak Caimin sedang juga melakukan proses marketing politik dengan buku. Keliling kemana-mana. Keliling. Nah, saya melihat harus ada evaluasi yang sangat mendasar ya. Nah, jikapun misalnya maju 2024, mungkin paling masuk akalnya adalah menjadi paket cawapres. Masalahnya apakah Pak Prabowo ketika misalnya menggandeng PKB sebagai mitra koalisi mau dengan Pak Caimin gitu. Yang paling masuk akal kan Pak Prabowo dengan Caimin. Yep. Ya, kalau misalnya Pak Prabowo tidak berkoalisi dengan PDI Perjuangan dalam koalisi besar, rada sulit kan kalau Prabowo dengan Ganjar, karena sosok Ganjar itu agak lebih berpotensi ya untuk kemudian selangkah di depan. Yep. Kalau misalnya Prabowo Puan mungkin masih masuk akal. Tapi apakah Mbak Puan dengan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu di 2019 mau? Legowo. Nah, itu masalahnya. Jadi paketnya itu bisa Prabowo Puan kalau koalisi Gerindra dengan PDI Perjuangan. Tapi sekarang dengan melihat dinamikanya Mbak Puan didorong terus menjadi capres, rasa-rasanya Puan bisa mencari sosok lain, misalnya Puan Erlangga gitu. Itu yang kemudian kemarin kan berkomunikasi dengan Partai Golkar. Dan dibalas santun dengan Pak Erlangga. Ada mobil listrik ya kan, kuning merah gitu, tapi merahnya lebih sedikit. Nah, apakah itu sedikit simbol? Pak Gun-Gun silakan diminum dulu nih. Ini okay. Luar biasa memang pembicaraannya. Tapi memang ya Pak Gun-Gun ya. Dari bongkar pasang diskusi kita soal pencapresan, sebetulnya ada kejenuhan atau katakanlah keresahan di saya pribadi maupun mungkin masyarakat banyak di anak-anak muda juga. Ini proses nominasi kita posisinya di mana sebagai publik?
akhirnya kan kita terhambat pada presidential threshold yang kita nggak bisa utak-atik terkait dengan siapa yang pantas, kisi-kisinya seperti apa, kebutuhannya apa. Orang fokus membicarakan figur, tapi banyak partai yang tidak membicarakan ekonomi anak muda bagaimana sih Ya, ya. untuk memajukan bonus demografi ini seperti apa. Nah itu bagaimana menjawab kejenuhan itu? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Yap, pemirsa, kembali lagi dalam program The Journal bersama saya Sultan Rifandi di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia, masih bersama dengan Pak Gun-Gun. Seru sekali diskusinya, Pak Gun-Gun, panjang sekali Ngobrol sama diskusinya. Sultan tuh selalu seru ya. Saya dari zaman mahasiswa ini memang mahasiswanya beliau. Zaman aktivis, sekarang menjadi host ya. Wah, menjadi host, aktivis. Banyak aktif tapi dompetnya tipis. Pak Gun-Gun, tadi terakhir kita mendiskusikan terkait itu tadi, kita diskusi banyak soal potensi capres, potensi koalisi, bongkar pasang partai politik dan lain-lain sebagainya. Tapi kan itu riuh rendahnya tidak sampai pada masyarakat. Itu hanya tingkat elit, komunikasinya di tingkat elit, kita nggak tahu panggung belakang seperti apa, dramanya dibuat sedemikian rupa sehingga gagasan, program, kepentingan anak muda, kepentingan banyak masyarakat di tengah pandemi, pasca pandemi, resesi dan lain-lain sebagainya itu tidak pekat diskusinya. Ini dari threshold dulu deh. Bagaimana nih kita melihat fenomena seperti ini, Pak Gun-Gun? Oke, satu soal nominasi ya tadi. Oke. Soal nominasi itu menurut saya memang warna elitismenya pekat sekali. Ya, terutama kalau kita lihat praktik presidensial threshold ya seperti sekarang itu proses pencapresan itu lebih bandulnya mengarah ke elit. Oke. Sehingga kemudian nyaris perbincangan soal kandidasi itu dari oleh untuk elit. Oke. Jadi praktek demokrasi dari oleh untuk rakyat itu tereduksi sebenarnya dari oleh untuk elit. Berarti kalau nominasi ini seolah ada teori baru, bukan dari oleh untuk rakyat, tapi untuk elit. Dari oleh untuk elit. Dari oleh untuk elit. Ya, kenapa? Karena saya lihat ada barrier to entry ya, yang pernah kita bahas di dialog-dialog kita sebelumnya bahwa ada hambatan untuk masuk. Ya, kenapa? Karena kan threshold yang tinggi itu 20% membuat kemudian konsolidasi elit begitu masif, begitu eksesif, bahkan dalam banyak hal itu kecenderungannya suara-suara yang berkembang di masyarakat ya itu tidak terlalu menjadi bahan pertimbangan. Justru yang jadi bahan pertimbangan adalah kepentingan elit parpol untuk melampaui threshold. Meskipun dia melihat cermin atau kaca spion elektabilitasnya seperti apa. Ya, tapi kemudian kan pergerakannya itu jauh sebenarnya di tataran elit. Makanya kan ada yang cerminnya sebenarnya elektabilitasnya rendah, tapi tetap kan mau mencapreskan si X gitu ya. Atau si Y, si Z ya. Kenapa? Karena ada misalnya kepentingan elit yang terfasilitasi oleh apa? Satu, elit utama parpolnya jadi circle dia. Misalnya kita tidak mention 1-2 nama ya. Tapi itu sangat mungkin terjadi karena sangat figur sentris. Sangat personal sekali bahkan ya. Iya, bahkan di beberapa partai hak prerogatif menentukan capres. Iya kan? Nah, saya ingin katakan bahwa elitisme terjadi itu di situ. Dengan threshold tinggi kan tidak semua partai bisa mencapreskan diri. Hanya PD Perjuangan yang bisa mencapreskan diri karena dia sudah melampaui 115 kursi. Dengan 128 kursi dia bisa mencapreskan sekalipun sendirian. Itu yang pertama. Gerindra, Golkar dan seluruh partai di bawahnya itu tidak bisa mencapreskan diri. Sehingga kemudian proses komunikasi politik lebih banyak terfasilitasi antar elit. Sehingga kemudian menggeser tuh praktik demokrasi yang harus mendengar kehendak publik
ke kepentingan skema masing-masing elit utama parpol. Kan ngeselin juga ya Pak. Ah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat ada gap yang cukup dalam ya antara apa yang kemudian berkembang di masyarakat ya, terutama misalnya menyangkut perhatian-perhatian publik ya, yang terhubung dengan hajat hidup orang banyak gitu. Oke. Misalnya persoalan uh, revisi undang-undang KPK, omnibus law, kesejahteraan misalnya, atau misalnya di bidang sosial data terpadu untuk kesejahteraan Yap. sosial. Kemudian misalnya macam-macam isu. Itu tidak terkonsolidasi dengan sistemis pada saat misalnya partai menghadirkan figur. Benar nggak? Ya. Jadi sekarang lebih pada justru pesona individu-individunya. Dan mereka berlomba dengan pesona. Makanya kemudian jangan heran citra lebih dominan dibanding reputasi. Oke. Citra dimainkan lewat publisitas politik. Misalnya sekarang bermain medsos, ya kan? Kemudian menguasai basis-basis komunitas, bisa community relation-nya, ya kan? Community empowerment-nya, community services-nya. Itu dimainkan untuk kemudian dia dapat masuk penetrasi ke basis-basis masyarakat, tapi temporer. Sekarang kan seolah-olah semua jadi penting membangun popularitas dengan masyarakat. Itu yang kemudian akhirnya gap untuk bicara bagaimana problem solving, bagaimana misalnya reduce problem, mengurai atau mengatasi masalah gitu ya, mengurangi masalah, itu tidak kemudian kita dengar dalam diskusi-diskusi media. Coba lihat talk show media. Apakah ada tema diskusi ya yang intens dari minggu ke minggu, misalnya bicara soal politik luar negeri, para kandidat. Kan nanti juga setelah kandidatnya real itu juga jarang atau misalnya politik kesejahteraan, atau misalnya bicara soal bagaimana law enforcement dalam konsep para kandidat. Nanti kita baru nemu itu nanti di debat capres tuh. Padahal debat capres itu kan cuma beberapa kali saja, ya kan? Dan itu pun nggak ngaruh lagi. Kenapa? Karena orang sudah terbentuk yang disebut preferensi pilihan dari warga. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Sultan tadi yang menarik, di mana posisi publik di pinggiran, yang nanti akan baru ke tengah pada saat hari H pencoblosan. Itu pun masih untung kalau datangnya ke tengah lapangan untuk mencoblos itu berdasarkan kesadaran. Gimana kalau dimobilisasi? Kalau dimobilisasi ayo digiring kan? Ayo masuk. Betul. Nah, syukur-syukur kalau masuknya bisa tertib. Kalau seperti Kanjuruhan, ya Allah. Iya kan? Maksud saya. Tapi 2019 kita punya pengalaman pahit. Nah itu dia maksud saya. Selalu ada potensi yang disebut dengan collective behavior, perilaku kolektif. Itu dia. Elit memanfaatkan kerumunan, elit memanfaatkan misalnya anonimitas, larutnya individu dalam perilaku kelompok. Nih kalau kita baca dari satu teori, the individuation theory, itu sangat mungkin si individu bisa larut dalam perilaku kolektif. Ada histeria massa pendukung misalnya Ganjar, histeria massa pendukung Anies, histeria massa pendukung whoever dia yang jadi capres. Dan kalau ada mobilisasi dari pemimpin, ingat ya dalam teori perilaku kolektif, itu salah satu dari 6 faktor penyebab perilaku kolektif itu kan mobilisasi oleh pemimpin. Iya. Psikologinya psikologi massa akhirnya. Jadinya psikologi massa dan akhirnya ada upaya untuk dalam tanda petik ya menjadikan pemilih itu sebagai objek bukan sebagai subjek. Jadi kayak kambing aja gitu dong. Betul. Nah itu yang harus kita berikan semacam literasi terus menerus agar supaya masyarakat itu bukan hanya jadi deret angka yang kemudian dihitung ya persentase sekarang elektabilitas nanti siapa yang mendapatkan atau memperoleh suara terbanyak dari publik. Sementara hak-hak publik yang harus dimunculkan, hak-hak publik yang harus diadvokasi itu diabaikan. Contoh misalnya, pemilu kalau dimobilisasi berarti kan mereduksi partisipasi. Yang namanya partisipasi itu kan si pemilih itu basisnya kesadaran.
Beda dengan mobilisasi kan. Kalau mobilisasi bisa kemudian jadi perilaku kolektif. Pemilih yang satu dan pemilih yang lain harusnya punya kesadaran yang berbeda-beda tergantung pada uniqueness-nya. Yap. Bergantung pada preferensi pilihannya. Tapi itu bisa menjadi indifferent ya. Kalau kemudian si pemilih itu konteksnya dimobilisasi oleh elit, tim sukses, tim relawan, apalagi ada manipulasi psikologis, Oke. dan itu akhirnya disuruh milih dengan model misalnya vote buying Oke. atau disuruh rusuh, ya kan? Dan mereka bergerak misalnya dalam konteks menuju perilaku kolektif itu karena yang paling kita khawatirkan ada mobilisasi untuk rusuh. Nah, Itu makanya dia. dari awal kita harus antisipasi melalui 2 cara. Pertama, membangun kesadaran kolektif di masyarakat lewat dialog-dialog cerdas seperti ini. Yap. Kita ingetin ada posisi plus dan minusnya Minus, ya. dari penyelenggaraan pemilu. Seperti tadi itu. Plusnya adalah partisipasi. Oke. Minusnya kalau terjadi mobilisasi. Oke. Ya, kan itu kita ingetin dah Ya. ke masyarakat. Dan itu kalau bisa ada jejaring yang bisa mendukung itu. Namanya pengarus utamaan literasi politik. Oke. Seperti ini kan literasi nih. Yap. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya komitmen yang kemudian berjejaring di partai politik. Nah, ini yang agak sulit kalau sudah masuk kepentingan berkompetisi. Ya. Ya, who get what, when, and how itu loh, ya kan? Orang bisa bertarung nyawa di sana. Nah, persoalan itu menurut saya karena 2024 itu kita bercermin dari 2019, polarisasi tajam itu tidak bisa disembuhkan dalam waktu pendek. Betul. Jangan bermain-main dengan sesuatu yang punya daya ledak tinggi. Oke. Ya kan? Tapi Contoh contoh yang punya daya ledak tinggi itu pada saat ada treatment memasukkan suku, agama, ras, antar golongan dengan cara mengeksploitasi isu itu sehingga kemudian bisa merusak kebinekaan, merusak kemajemukan, merusak kebersamaan. itu perkakas yang daya ledak tingginya luar biasa ya, Ya. Pak Gun Gun ya. Iya, karena terhubung juga dengan basis pemilih kita yang pemilih sosiologis itu yang tebal tadi gitu. Nah, masalahnya dari proses kandidasi ini nih orang bermain-main di situ, Pak Gun Gun. Iya, iya. Dan masyarakat juga misalkan teriak sampai mana resonansi dia bisa sampai untuk merubahnya gitu loh. Bahkan ya itu tadi threshold 20% kita nggak bisa deklarasi Pak Gun Gun jadi presiden gitu kan. Kita nggak bisa berbuat banyak gitu kan. Iya, menjengahkan sekali gitu Pak Gun Gun. Makanya meskipun misalnya sekarang threshold tinggi dan masih menjadi ketentuan, upaya teman-teman untuk kemudian melakukan misalnya legal standing ya, melakukan judicial review terkait dengan Ya. presidensial threshold harus terus dilakukan. Oke. Kan satu titik kali aja mata telinga para hakim ya itu kemudian kembali mempertimbangkan. Meskipun sudah berkali-kali ya. Sudah berkali-kali, tapi kan namanya kadang kesadaran untuk mereview satu putusan dan putusan berikutnya berdasarkan konteks itu kan sangat mungkin terjadi. Ya kan? Tidak ada salahnya mendukung terus teman-teman yang melakukan upaya judicial review atau mendiskusikan itu di ruang-ruang publik ya. Saya lewat tulisan, lewat perbincangan seperti ini atau di ruang kelas, saya selalu bilang bahwa salah satu barrier to entry dalam demokrasi Indonesia itu adalah presidensial threshold yang tinggi 20% sehingga kemudian berdampak pada elitisme proses nominasi atau proses kandidasi tadi. Gitu. Dan itu akan berakibat pada ketika jadi kebijakan-kebijakan publik yang dibuat pun unsur-unsur kerakyatannya juga kan akhirnya bias juga Pak Gun Gun. Nah iya akan ada bias. Kenapa? Karena dari awal kan sudah ada semacam pembentukan oligarki itu dari proses investasi kuasanya oligarki, memenanginya lewat oligarki, kemudian nanti kekuasaan juga jadi oligarkis gitu loh. Jadi itu yang kemudian jadi Mobius strips ya, istilah matematikawan Jerman itu George August Mobius ya. Itu seperti non-orientable object ya. Kita berjalan dalam satu lintasan yang sebenarnya tidak pernah jelas ujung akhir dari perjalanannya di mana.
gitu. Nah, proses Mobius strip atau pita Mobius ini seperti angka 8 yang ditidurkan. Kita nggak tahu nih Nah, mengakhirinya kita seperti kemudian apa. akhirnya berjalan tidak ada tepinya gitu. Nah, kalau kemudian proses demokrasi kita non-orientable object ya, kayak misalnya ujung perjalanan kebangsaan kita tuh apa? Oke. Kan harusnya jelas demokrasi itu dari transisi itu menuju konsolidasi dan Yes. pemapanan demokrasi kan, kan begitu. Yap. Tapi itu tidak akan pernah bisa sampai mapan kalau di tahapan transisi kita tidak membangun kapasitas kelembagaan demokrasi kita. Bahkan Gitu. Pak Gun-Gun, ketika situasi seperti ini, kan ada wacana juga terkait dengan proporsional tertutup. Jadi Ya. tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi dipilih oleh legislatif. Saya sih nggak setuju itu ya. Nggak setuju Pak Gun-Gun? Nggak setuju. Itu mengikis politik uang lah apa segala macam. Iya itu bisa jadi korupsinya meskipun terlokalisir di DPR tapi volumenya besar. Jadi itu bukan. Justru nggak tersebar ke seluruh Jadi masyarakat. gini, kalau proporsional tertutup itu kan sebenarnya wacana itu udah pernah dipraktekkan. Oke. Iya kan? Itu kan hubungannya di pemilu legislatif. Ada proporsional terbuka, ada proporsional tertutup, ada mixed member proportional system. Oke. Ya, yang proporsional terbuka kan tidak ada apa namanya keharusan pemenang tuh berdasarkan nomor urut 1, 2 dan 3. Ya kan? Suara terbanyak dia memenangi kontestasi. Oke. Meskipun dia nomor urut 2 atau 3. Yap. Kalau proporsional tertutup itu kan dia dikasih nomor urut ya, dan pemenang itu berdasarkan urutan. Urutan ya. Ya, kalau dia dikasih nomor urut 1 dan suaranya si partai itu dapat bisa dikonversikan jadi 1 kursi, dia memenangi. Nomor urut itu berarti dia jadi anggota DPR. Yap. Kalau mixed member kan separuh-separuh. Separuh-separuh ya. Seperti diusulkan oleh Partai Golkar. Jadi karena menganggap bahwa loyalis organisasi yang beraktif di partai juga harus diberi ruang potensi ya, atau ruang, maka kemudian sebagian berdasarkan nomor urut, ya kemudian sebagian berdasarkan suara terbanyak. Kira-kira begitu. Iya. Nah, masalahnya adalah bagi saya bukan soal proporsional tertutup atau terbuka. Jadi pertama saya setuju dengan proporsional terbuka. Oke. Karena semua orang punya kesempatan yang sama untuk berdagang di lapak yang sama gitu. Oke. Iya kan? Jadi orang bisa jadi kandidat nomor 1, 2, 3 jualan. Sebanyak-banyaknya suara aja nanti. Suara dia yang menang. Ya. Itu memungkinkan Sultan yang baru jadi pemain, pedagang di situ, itu bisa menang dibanding misalnya yang sekalipun dia harus berkompetisi dengan tokoh senior. Jadi tidak ada senioritas ya junioritas, yang penting dia punya modal elektoral untuk masuk dan memenangi kontestasi. Oke. Dan bukan juga soal pemilu itu terbuka dalam arti pilpres itu langsung, atau tertutup dalam arti pilpres itu dikembalikan ke DPR. Ke DPR. Iya kan? Yep. Seperti zaman Gus Dur dan sebelumnya zaman Soeharto. Nah, bagi saya sih itu tidak menggaransi. Oke. Ya jadi sekarang itu yang jadi bukan proses konsolidasi justru wacana itu. Iya. Justru penguatan konsolidasi itu melalui kelembagaan demokrasi ya, seperti misalnya sekarang partai politik diperbaiki, harus direvolusi, ya kan, kemudian lembaga-lembaga penegakan hukum juga diperbaiki, ya kayak misalnya independensi mereka, jangan sampai orang yang berkuasa bisa penetrasi ke hakim-hakim konstitusi untuk mengubah periodisasi jabatan misalnya, ya kalau kan, nggak dicopot nanti hakimnya, atau misalnya dia tidak boleh penetrasi ke hakim agung, ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi ada garis demarkasi yang jelas antara mana yang kemudian harus dijaga independensinya, ruang yudikatif, dan mana misalnya ruang eksekutif gitu. Semoga 2024 itu menjadi momentum kita naik kelas Pak Gun-Gun ya. Harusnya sih jadi gitu ya. Jadi setiap pemilu membuat kita naik kelas. Harusnya seperti itu. Baik itu orang yang kemudian mendapatkan kuasa karena legitimate power dipilih dalam pemilu, ataupun masyarakatnya sendiri. Bayangin aja kalau masyarakat kita misalnya terus stagnan, proporsi paling besarnya adalah masyarakat awam, bukankah kita tidak akan pernah bisa mereduksi sisi gelap dari demokrasi seperti vote buying itu. Syarat untuk bisa mereduksi politik uang harus naik kelasnya pemilih. Pemilihnya yang harus naik kelas supaya kita bisa menolak politik uang khususnya di 2024. Terima kasih Pak Gun-Gun. Sama-sama. Produktif sekali diskusinya. Semoga
ini diskusi sederhana kita bisa Ya. merubah paling tidak pendengar yang menonton diskusi kita. Amin. Terima kasih semuanya para pemirsa, kita akan diskusikan lagi. Kang pamit undur diri, tetap saksikan The Journal pada episode lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.